Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin agak nyentil nih. Ada harga yang mahal banget yang lagi kita bayar buat setiap gangguan kecil dalam hidup kita. Coba deh, pernah nggak kepikiran kenapa ya nabung katakanlah cuma setara $5 sehari? Itu rasanya gampang banget buat kita skip. Kayak, kecil ini, nggak ngaruh lah. Tapi gimana kalau saya bilang, jawabannya itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan angka $5 itu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Nah, ini dia inti masalahnya. Kamu bukannya telat, kamu cuma kebanyakan distraksi. Coba ingat-ingat kalimat ini, karena ini adalah kunci dari semua yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Alasan sebenarnya kenapa SATS terlihat murah. Coba renungin ini deh. Masalahnya itu bukan karena, katakanlah 1 juta Satoshi itu nggak berharga. Sama sekali bukan. Masalah sebenarnya adalah, kita ini sengaja dilatih untuk nggak peduli. Wah, provokatif banget kan idenya? Bayangin deh kontrasnya. Waktu kamu lagi asik nge-scroll media sosial tanpa tujuan, Di sisi lain, mereka yang fokus lagi sibuk ngumpulin NDV. Waktu kamu masih terjebak dalam perdebatan tanpa akhir, mereka diam-diam nabahin terus. dan waktu kamu masih aja nunggu waktu yang pas, yang kayaknya nggak pernah datang. Mereka justru lagi membeli waktu. Waktu yang nanti bakal kamu harap-harapin banget. Nah, inilah harga asli dari gangguan versus fokus. Jadi, siapa dong yang melatih kita buat terdistraksi? Yuk kita bedah apa yang disebut mesin distraksi ini. Mesin ini punya banyak alat. Coba dilihat. Berita-berita keuangan yang seringnya malah bikin kita bingung, bukannya pinter. Terus konten di HP kita yang sengaja dibuat biar kita reaktif terus, nggak pernah proaktif. Dan harga-harga yang dipajang itu sering banget tanpa konteks jangka panjang. Semuanya ini kerja bareng buat mecah belah fokus kita. Pertanyaan besarnya, kenapa? Tujuannya apa sih? Gini cara mainnya. Ini sebuah rantai yang disengaja banget. Pertama, mereka ciptain distraksi buat ngalian perhatian kamu. Distraksi ini ujung-ujungnya bikin kita jadi nunda buat ngambil keputusan penting. Dan penundaan inilah cara mereka ngeruk sumber daya kita. Waktu, uang, dan yang paling parah, kesempatan. Dan ini nyambung lagi ke awal, inilah kenapa punya 0,01 Bitcoin itu rasanya masih, ya elah segitu doang. Dan kenapa ide ngumpulin Satoshi tiap hari itu belum jadi kebiasaan umum, ya karena mesin distraksi itu kerjanya efektif banget. Nah, semua ini akhirnya menciptakan dua jalur yang beda banget, dua realitas yang bertolak belakang. Coba lihat, di satu sisi ada mayoritas orang yang perhatiannya dibajak, sementara tabungan uang mereka pelan-pelan kegerus inflasi. Tapi di sisi lain, ada segelintir orang yang fokus, yang diam-diam ngelihat Satoshi terus-terusan keluar dari bursa. Para pemain besar ini lagi nyerok diam-diam. Ini bukan cuma dua jalan beda, ini dua dunia yang paralel, tapi tujuannya beda banget. Dan ini membawa kita ke satu hal yang penting banget dan mendesak. Jendela kesempatan ini lagi menutup. Dengerin baik-baik, jendela itu masih kebuka. Masih untuk saat ini. Tapi, ia nggak bakal kebuka selamanya. Ada rasa urgensi yang nyata di sini. Dan poin paling pentingnya tuh ini, kesempatan itu bisa hilang bukan cuma karena harganya meroket. Bukan. Kesempatan itu bisa lenyap gitu aja, pas perhatian semua orang akhirnya pindah ke sini. Begitu itu terjadi, pintunya ketutup. Rapat, mungkin buat selamanya. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini dia bagian terakhirnya. Sinyal buat kamu bertindak. Dan inilah pesan yang paling penting buat kamu. Kalau kamu bisa ngerti semua ini, kalau obrolan kita ini klik buat kamu, berarti kamu nggak telat. Kamu justru masih cukup awal. Kamu ada di posisi yang pas banget. Terus, apa yang harus dilakuin? Simpel. Bertindaklah seakan-akan kamu sadar kalau kamu masih di awal banget. Lawan semua distraksi itu. Mulai fokus dari sekarang.